Hai Sobat Perempuan Berkisah, jumpa lagi dengan kami, tim redaksi Perempuan Berkisah. Seperti biasa, kami akan membacakan kisah nyata dari Sobat Perempuan Berkisah yang telah mengirimkan kisahnya melalui Inform Consent. Kali ini tentang sobat kita yang mengalami trauma hebat akibat sekian pengkhianatan dan kekerasan oleh pacarnya yang kemudian harus menikah dengannya, tapi kemudian dia mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga hingga menderita gangguan bipolar. Kisah sobat kita kali ini akan dibacakan oleh tim redaksi Perempuan Berkisah, yaitu Siska. Kepada Siska, mari kita dengarkan kisah nyata dari Sobat Perempuan Berkisah. Pada dasarnya, aku seperti gadis pada umumnya. Aku anak yang biasa saja. Suka mencoba banyak hal baru di luar rumah, seperti nonton konser metal, dugem, dan bahkan sampai gambar di jalanan. Sampai pada akhirnya aku bertemu dengan seseorang yang membuat hidupku hancur berantakan. Karena tidak lama kemudian aku mengalami patah hati yang sangat hebat. Aku diselingkuhin. Sakit sekali rasanya. Bukan hanya sekali, tapi terus-menerus dan seakan tidak ada akhirnya. Kenapa? Karena aku selalu luluh setiap dia memohon maaf. Bukan hanya itu, uangku juga sampai diporotin habis-habisan. Bahkan, aku pernah dipukulin oleh pacarku di depan umum. Tapi aku tetap selalu mampu memaafkan perlakuan kejamnya dengan mudah. Dan dengan gampangnya, atau entah aku yang pemaaf, atau aku memang sangat bodoh. Sampai pada akhirnya, aku jatuh ke narkoba dan obat-obatan terlarang. Aku mulai mengkonsumsi yang namanya obat antidepresan. Kondisiku benar-benar kacau pada saat itu. Dan sejak saudaraku tahu, ia mengajakku ke psikiater. Dan di sana ternyata aku didiagnosa mengalami depresi berat. Menurut psikiaterku, ada tahap saat proses terapi. Aku mulai mengamuk seperti tidak sadarkan diri. Sampai pada akhir pertemuan yang ketiga, aku didiagnosa mengalami gangguan bipolar. Saat pertama kali aku didiagnosa bipolar, aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa gue ini bipolar. Itu sungguh mengganggu. Tapi dari situ akhirnya aku secara perlahan mulai memeluk kembali keluargaku. Sebelumnya, aku memang sosok yang tidak begitu dekat dengan keluarga. Keluargaku begitu peduli dan memelukku erat.
Mereka gak peduli aku sebagai pemakai obat-obatan terlarang. Mereka gak peduli bahwa aku ini gila. Dan pada tahap itu aku ngerasa benar-benar tidak sendirian seperti sebelumnya. Sampai pada akhirnya aku sadar bahwa mengalami trauma yang begitu hebat itu sungguh menyiksaku. Apalagi merasakan ketakutan yang terus-menerus. Aku pun mulai bersedia terapi dan bilang ke orang tuaku, "Ya udah, oke. Aku mau rehab sekalian terapi bipolarnya." Dan sejak rutin terapi, aku mulai bangun pelan-pelan, menggambar tentang apa yang aku rasakan, memulai kontrol mood, memulai lagi sama dunia yang baru. Pelukan hangat adalah terapi mujarab. Sejak itu, aku merasakan bagaimana sebuah pelukan atau sentuhan hangat dari seseorang yang benar-benar terapi paling mujarab buat nyembuhin luka batin. Jadi, seperti ngerasa tenang, dilindungin, dan disayang. Dan alhamdulillah, aku sudah bisa memaafkan orang yang melukaiku. Malah dia yang menghindar ketika bertemu aku. Sementara aku mampu untuk tetap biasa saja. Sampai sekarang aku masih rehab obat-obatan dan sudah mau selesai. Tapi masih juga terapi bipolarku. Kini aku sudah bekerja lagi di klinik rawat jalan di daerah Depok. Aku masih suka menggambar lagi. Ada beberapa gambarku juga di tembok Jalan Raya Depok. Aku pengen semua orang itu memandang bipolar tidak sama seperti orang-orang gila di pinggir jalan. Dan semoga lebih banyak orang peduli satu sama lainnya walaupun gak pernah kenal sebelumnya. Demikian kisah dari Sobat Perempuan Berkisah tentang pengalamannya menderita bipolar serta sekian kekerasan dalam rumah tangga yang dia alami dari suaminya. Sobat, dari kisah sender tadi kita mendapatkan banyak pembelajaran. Kami juga sangat kagum kepada sender yang telah bertahan dan bahkan memaafkan pelaku KDRT. Bagi kami, perlakuan seperti ini seharusnya bisa kita tuntut pelakunya. Tapi sender memilih untuk memaafkannya. Kami kagum dengan kebaikan hatimu, kekuatanmu menahan rasa sakit selama ini. Semoga kamu semakin tangguh. Jika pada akhirnya kamu tak baik-baik saja, tak masalah. Ada kami, silakan jadikan kami temanmu untuk berbagi kekuatan. Bagi kami, kamu masih punya pilihan untuk keluar dan menuntut pelaku kekerasan. Dari kisahmu kami belajar makna mengampuni. Ini memang mengejutkan. Sebuah perspektif tentang memaafkan yang mungkin mengejutkan banyak orang, bahwa memaafkan bukanlah tindakan tanpa pamrih yang hanya menguntungkan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Sebaliknya, ini tentang penyembuhan
diri, pemberdayaan, dan pembebasan diri kita atas sekian luka batin. Banyak orang bertahan dengan kenangan menyakitkan selama bertahun-tahun. Jika kita sulit menemukan rasa maafkan dalam diri kita, lalu menghabiskan banyak energi untuk memikirkan aspek-aspek negatif dari kehidupan kita, tentu kita merasa muak akan hal itu. Kita merasakan kilas balik dan sekian energi terbuang untuk memikirkan ingatan tentang masa lalu. Terima kasih sender, karena memaafkan pelaku adalah pilihan sadarmu. Maka ini menjadi pembelajaran bagi siapapun yang mendengarkan kisah ini. Tak perlu ragu jika memang harus menuntut pelaku, karena jelas undang-undangnya sudah ada tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sekali lagi kami mengucapkan kepada sender dan juga kepada Siska yang sudah membacakan kisah dari sender. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Terima kasih.